Ono gubernur Asia Tengah, gubernur Afghanistan dan sekitarnya, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Syafi'i itu 54 tahun usianya. Belum pemutihan belum ya? Belum pemutihan ya belum ya? 54 tahun. Iki jenenge wong usianya pendek tapi jembar. Imam Syafi'i membaca surat, isinya surat begini. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah. Saya kok bingung kalau baca Quran, baca hadis kok. Gimana caranya? Imam Syafi'i lajeng manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' iki ana surat si gubernur, takon piye carane memahami agama Islam sing sempurna lah, sing bener, sing komplit. Ayo naktub ar-risalah. Ayo gawe risalah yuk, nulis risalah yuk, surat maksudnya. Imam Syafi'i ngendikan, dikte, imla, Robi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. 300 halaman. Isinya piye? Singkat mawon ini Pak Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam, maka Bapak harus paham bayan ilahi, napa? Penjelasan dari Allah, Quran. Tapi Quran boten setunggal, ayat Quran tidak satu tipe. Macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlak, absolut, ada ayat muqayyad, ada ayat am, general, ada ayat khas, spesial, ada ayat maknanya hakiki, realistis, ada ayat maknanya majazi, metaforis. Ada ayat yang nasih, mendelete, menghapus, ada ayat yang mansuh, didelete. Kalau sudah paham Quran seperti macam itu, niku terangkan kalimat Syafi'i, contoh-contohipun, terangkan niku satu-satu. Pengen ngertos betul? Pengen ngerti enggak? Ngaji dewe. Mosok aku nangkene kon rangke iku. Ki Wahib ngaos lajeng panjenengan mirengaken. Nek sampeyan wis mau ngeliti Quran, paham Quran, masih durung paham Islam sing komplit, pindah pada yang kedua, bayan nabawi, napa? Penjelasan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Hadis. Tapi hadis buatan satu model, buatan satu macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in, la yuhtamalu fil kidz wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Kalau sudah mutawatir, ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang mulia, yang baik, yang bernilai. Yang terakhir hadis ahad, hadis yang rawinya individu. Kalau sudah Quran hadis wis dipahami, masih durung paham agama Islam, pun Quran pun, hadis pun, kata Imam Syafi'i ini, maka pindah pada bayan akli, apa? Akal dinggo. Akal ulama tadi bukan model akal potongan sampean. Lah akal ulama niku nek ulama kumpul musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum, namanya ijma', konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya sporadis, buatan melalui pertemuan, ulama Jawa Barat, ulama Surabaya, ulama Madura, ulama Kalimantan, mengeluarkan akalnya, menganalisis hukum dan mempunyai pendapat tanpa pertemuan, namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Itu namanya bayan akli. Contoh, nah ini cepat contoh. Quran bola bali aqimus sholah, wajib sholat, nek ora sholat roko sakor, gampang ke sholat, wailun, gampang ke sholat itu wailun, pemana ora sholat. Tapi Quran boten jelasaken sholat sing wajib ping piro, boten wonten ing Quran. Namanya sholat, jenenge sholat ki opo, ora ono nang Quran.
Rakaate piro? Waktune kapan? Mboten wonten. Wonten teng hadis. Salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Rakaatnya diterangkan, waktunya diterangkan. Tapi hadis boten jelasaken apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat. Namanya syarat. Syarat sholat: muslim, baligh, akil, bersih dari hadas shaghir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat, masuk waktu, dan seterusnya. Rukun sholat 14. Arkanus sholati arba'ata asyar. An-niyah, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mustata'a, qiraatul fatihatu fihi, takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, maca Fatihah ketika ngadeg, rukun namanya 14. Hadis mboten jelasaken. Terus dari mana itu? Dari mana itu? Kita tahu caranya sholat seperti itu dari mana? Dari mana? Ijma'ul ulama. Napa? Nek ana wong durung tahu salat, terus pengen salat, ojo ndelok nang masjid, ojo ndelok wong nang musala. Buka Quran hadis. Nek iso salat kalau hanya baca Quran dan hadis saja. Ana wong lunga haji, tinggal di hotel Zamzam yang ada jamnya itu, yang paling mahal, yang paling dekat dengan masjid. Begitu mau dibawa ke Arafah, Mina, Muzdalifah, dia nggak ikut kiai, nggak ikut pembimbing, nggak ikut bawa manasik, nggak. Quran hadis. Dibuka Bukhari, dibuka Quran. Dari hotel ini ke Arafah, ke utara apa ke timur ya? Berapa kilo kira-kira? Naik mobil berapa jam, jalan kaki berapa jam? Kira-kira ketemu mboten niku? Kesasar nang Baghdad. Malah wong kebumen teko kene Islamtan nang kono masih goleki terus. Arafah dari hotel itu kemana? Masih goleki terus. Ya Allah. Nek pengen cepet teko nang Arafah, Muzdalifah, melu wae ku lho, pemimpin, pembimbing, ustad, syekh, mutawif. Nek ora gelem melu nang wong, wis pacaran manasik. Wis lah, manasik artinya fikih, karangane ulama, carane haji piye. Paham mboten? Nah, pun ana wong ngomong ngeten. Saya tidak usah bermadhab. Cukup Quran dan hadis. Sebentar Mas. Hadis yang sampean pegang itu rawinya siapa? Oh, yang paling top dong, paling sahih. Siapa? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Wah, ada hadis lagi. Saya pegang hadis Imam Turmudi. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq Rohawi. Ishaq bin Rohawi muridnya Syafi'i. Hadis riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa maneh Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i juga. Nah, PBNU menerbitkan oleh Kiai Wahib, menerbitkan lembaran silsilah sanad dari Imam Syafi'i sampai ke Hashim Asy'ari dan dari Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah SAW. Satu lembar 20.000. Monggo. Ya didol mau nyitake ono ongkose kok. Pengennya duwe terus jenengan pengennya. Jenengan pesen pinten pakai kula kirim. 20.000 sudah ditasheh kali Mbah Sahal. Tanda tangan Mbah Sahal pun. Jadi silsilah sanad ilmiah Imam Syafi'i sampai ke Hashim Asy'ari dan Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril dari Gusti Allah. Pokoknya sampai melu NU iku madzhab sampean dari ke Hashim Asy'ari sampai Gusti Allah. Jamin. Pun Ahli sunnah wal jamaah semenjak dulu sampai sekarang selalu menjadi penyelamat umat. Ketika umat Islam terpecah belah menjadi partai-partai politik Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, muncul Imam Hasan al-Basri. Hasan Basri itu lahir tahun selikur, wafat tahun 110. Ketika lahir disusuin oleh Ummu Salamah, jandanya Rasulullah, disusui oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah. Imam Hasan Basri itu pernah dihina oleh orang. Alah Hasan, awakmu ojo sombong, bapakmu iki tahanan perang. Memang bapak ini jenenge Yasar, jenenge Pak Yasar, wong Majusi, ditahan, ditangkap, digawa nang Madinah, mlebu Islam, punya gadah putra Hasan. Wah, kamu jangan sombong Hasan, bapakmu itu rampasan perang, tahanan perang.
Apa kata Imam Hasan Basri jawabnya? Jangan menghina bapak saya. Bapak saya jelek-jelek bisa punya anak seperti saya. Saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Kiai Mahfud Allah yarhamuh, luar biasa. Punya putra Kiai Wahib, Kiai Yazid, punya mantu, luar biasa mantu-mantunya. Nyun sewu. Belum tentu Kiai Wahib dan Kiai Yazid punya anak seperti Kiai Wahib. Bapak saya udahlah, contoh bapak saya. Bapak saya Kiai kecil, Kiai ya tingkat Kabupaten Cirebon. Kiai Akil namanya, wafat tahun 90. Punya anak 5, ya lumayan semua lah, lumayan. Pinter syora lah. Nomor 1 Ja'far, Ketua Majelis Ulama Cirebon dan mangku pesantren. Nomor 3 Mustafa Akil, menantunya Kiai Maimun Zubair, pernah di Mekah 2,5 tahun, sekarang menjadi salah satu khatib PBNU. Nomor 3 Ahsin namanya, hanya karena cacat dari kecil, punggungnya melengkung, jadi muter mondok. Tapi walaupun bukan pesantren ngaji karo bapak tok, saniki ngajarnya Fathul Qorib, Amriti dan sana-sanasipun. Yang terakhir namanya Ni'am, keluaran Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo lumayan lah, daripada sepi lumayan. Bapak saya bisa punya anak 5 seperti saya dan kakak saya dan adik saya, belum tentu saya bisa punya anak seperti saya. Saya bisa anak seperti saya saja, belum tentu ini. Baru saya doktor, duit nang bank, duit mobil, ayah saya sepeda ontel, rokoknya ngelinting loh namanya, kawung. Bukan kuat tuku rokok, saya itu, bapak saya itu nggak kuat tuku rokok, nggak kuat tuku sepeda motor, sepeda ontel. Pernah nandur kacang hijau, bosok panen didol, kanggo nyimpen duit ditukok ke gelang, nyimpennya begitu kan, nabungnya orang dulu kan gitu, bukan di bank bukan. Dari toko sudah beli, naik becak, di tengah jalan belum sampai ke terminal sudah ada mobil yang nawar-nawarin, ayo gempol, saking seneng karena golek mobil waktu itu masih angel kan, loncat dari becak, ketinggalan masih tas teng becak. Bos teko nang omah, ibu saya tanya, jare tuku mas, endi ketinggalan? Ketinggalan endi? Sebabnya apa? Kelalen. Ning endi teh? Ning becak. Seperti tidak terjadi apa-apa. Karena sudah yakin bukan rezekinya. Iki mboten kula ngalem bapak mboten, tapi itu contoh kecil lah, kiai kecil, kiai gede siluwi-luwi, kiai gede. Nandur cabai rawit. Arep dipanen, arep ditengok mau dipanen ya. Begitu dekat kelihatan tonggo kidul namanya Pak Masran lagi nyolong cabai niku. Bapak saya tahu ada orang tonggo kidul Pak Masran, cepet-cepet balik lagi. Jangan sampai dia ketahuan. Jangan sampai dia tahu bahwa ketahuan. Ya makanya punya anak kayak saya ini. Antara lain, bapak saya kayak kecil tukang luru berkat, mocone bar janji apal-apalan. Nek mulih go berkat, mboten amplop, belum ada amplop waktu itu belum. Paling berkat itu multi gizi. Dagingnya ono, ayamnya ono, iwake ono, tahu ono, tempe ono, buah-buahnya pisang 1, rambutan 1, salak 1, jeruk 1, multi gizi udah. Mengko anake diundang sing limone ku lanang kabeh, limo lanang kabeh. Diundang, ayo mangan berkat. Sadurunge mangan, ayo kita syukuri dhisik. Alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Mangan, bar mangan mlayu maneh, dolan maneh. Tak pikir-pikir anake dadi wong lumayan niki dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan bonus proyek. Belum tentu anak kasih makan gaji. Belum tentu anak kasih makan markup anggaran. Ngerti orang markup anggaran? Orang ngerti gitu, orang ngerti. Ini bahasa dhuwur apa bahasa belum tentu anak kasih makan KKN sapi. Korupsi kok sapi kampungan. Mau korupsi sing gede kalian gitu loh, 6,7 triliun. Hebat itu. Korupsi sapi, alah kampungan. Korupsi daging sapi.
Mbok korupsi itu 6,7 triliun. Baru itu hebat itu. Tanpa golok. Jenengan pengen nyolong duit teng bank kan piye pikiran? Ayo angen-angen sampean piye? Angen-angen sampean dulu. Arep jukut duit nang bank iku piye? Ngumpulke teman 10, nggawa golok siji-siji atau pistol siji, todong, ambil uangnya. Paling 5 miliar teng Kebumen iku. Banknya paling nyimpen duitnya 5 miliar. Tapi nek sing pinter 6,7 triliun boten nganggo golok. Boten nodong, boten. Pinten 6,7 semer boten sepiro iku? Ora ruh ambil potongane. Alah. Iku baru korupsi elit itu. Pun. Nah, Imam Hasan Basri melihat masyarakat Islam yang berpecah belah karena partai politik, maka Imam Hasan Basri mengingatkan para umat Islam. Hai umat Islam, Islam bukan hanya politik, Islam bukan hanya kafir, bid'ah, akidah bukan hanya akidah. Laisal Islam akidah wa syari'ah fahasab, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam bawa akhlak, Islam bawa budaya, Islam bawa culture, Islam bawa teknologi. Sadar, banyak orang sadar, meninggalkan politik, berkerumun dengan Imam Hasan Basri, para tabi'in, membangun ilmu pengetahuan. Penyelamat umat Islam Imam Hasan Basri. Wis berkembang sejarah umat Islam pecah maneh antara rasional kelompok jil liberal sing nganggo akal tok, ora pateh ngandel karo Quran dan hadis. Orang ngandel nak mujizate Kanjeng Nabi iso mecah wulan, nyigar wulan, ngundang pohon korma iso mlaku pohon korma. Ora percaya iku apa iku? Isra Mi'raj jasadan waruhan, ora percaya iku ngimpi, tapi ngimpine Kanjeng Nabi itu bener. Ngimpi tapi ngimpinya Kanjeng Nabi itu bener. Ngoten namu, mboten numpak buruk, ibu nganggo rok terus niku jenenge kelompok Mu'tazilah. Ketika itu berkuasa Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, 3 raja ini mendukung Mu'tazilah. Sing ora Mu'tazilah tangkap, sing nglawan tangkap gebugin. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali tangkap, cambuk 100 kali, di penjara 100 hari sampai sakit, keluar dari penjara menjadi wafatnya, menyebabkan wafatnya penjara itu. Kalau ulama kecil kata korban ini ulama sing gede nih, ulama cili-cili bangsane musola, imam musola, wah kayak gue mati-mati misalnya. Ini gue orang dipaksa supaya Mu'tazilah. Ini bahaya banget ini. Umat Islam dalam keadaan bahaya. Yang satu terlalu akliyah, terlalu rasional, yang satu terlalu nasiyin, hasyawiyin, harfiyin, terlalu tekstual, kudono, nase. Padahal podo salah ini, kalau hanya salah satu, salah semua itu. Akal saja salah. Nyekel nas tok salah. Contoh, nyekel nas tok salah. Contoh ya, wonten hadisnya pagil nggih, piye hadisnya niku. Pokoknya kalau kamu ingin pipis qodhoil hajah, bu pipis bu buang air besar, syarriku au gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Ayo cekelen nas kuin, ayo pegang nas itu. Di sini salah sampean malah sampean salah. Nek pipis atau qodhoil hajah, buang air besar, kata hadis itu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ayo kalau dilakoni dicekeli zahir salah niku. Niku Kanjeng Nabi ngendikan niku teng Madinah. Madinah niku lore Mekah. Jadi sing dilarang iku madhep ngidul atau madhep ngalor. Sing oleh madhep ngulon atau madhep ngetan. Nek teng mriki, nek di sini justru ngetan dan ngulon yang dilarang, ngalor ngidul sing sae. Ono kiai ngajar murid santri, tadi sanes kiai Wahib sanes. Bocah-bocah nek nguyu nek pipis aja madhep kiblat haram. Oh, nggih ya nggih. Suatu ketika ketangguhan kiai ini madhep ngulon. Kiai ini pipis mulali apa madhep ngulon. Santri ngomong, "Mbah Yai, katanya haram madhep ngulon pipis." Oh, awakmu gak ngerti. Sing madhep ngulon dadaku iku tak pelenggokaken ngidul iku niku. Kiai gak kurang kalah, gak kurang akal maksudnya. Nah, ketika umat Islam konflik, korbannya banyak, yang menolak akal, menolak takwil,
dibunuh atau disiksa, harus yang Hasyin, yang Nas mengkafir-kafirkan yang Mu'tazilah kafir, yang ekstrimnya. Lahir muncul ulama penyelamat ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Nas dihormatin, Quran dan hadis dihormati, akal juga dipakai, jangan disepelekan. Akal fi khidmatin nas, fi khidmatin naql. Al-aqlu fi khidmatin naql. Akal untuk memahami naql nas. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Waune tadinya beliau 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Saya sadar, iki salah iki. Salah koyo ngene iki. Keluar dari Mu'tazilah, mendirikan mazhab sendiri, karangan-karangannya yang tadinya Mu'tazilah dibakar semua, nulis anyaran meneh, nulis maneh anyaran si mazhab ahli sunnah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Thagar, Al-Luma'. Maka gada murid jenenge Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili gada murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani gada murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, kitabnya Asy-Syamil, Latiful Isyarat, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah fil Jadal, lan sanes-sanepun. Imam Haramain gada murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Ma'yarul Ilm, Mihaqqin Nadhr fil Qiyas, Al-Muqidh minad Dolal, Al-Qistasul Mustaqim, Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, apalagi Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Al-Madlul Ghairi Ahli, Al-Qasidah At-Ta'iyah, yang paling top Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali wafat gada murid Abdul Karim Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam. Al-Istani gada murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib fit Tafsir, 16 jilid. 16 jilid itu dicetak cara lama. Ini dicetak cara sekarang 40 jilid barangkali. Ganti alinea ngono dulu. Biyen kan rapet cetakan itu. Gada kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, dan seterusnya. Imam Razi gada murid Abduddin Al-Iji, punya kitab Al-Mawaqif, disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 7 jilid. Al-Iji gada murid Abdullah As-Sanusi, gada kitab Al-Aqidatul Kubra. Sanusi gada murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya namanya Jauhar Tauhid. Baijuri gada murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Dasuki gada murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrur Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, dan lain-lain pun lah. Zaini Dahlan gada murid Nawawi Banten, kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir, dan lain-lainnya. Nawawi Banten gada murid Mahfud Termas, kitabnya Manhajawin Nadhar, Arsyad Banjarmasin, Sabilul Mutadin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang. Nah, Mahfud Termas gada murid Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah bikin Nahdlatul Ulama, wafat diganti oleh anaknya Wahid Hasyim, cerdas, termasuk anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sekretaris Muhammad Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hasyim cerdas, mati nembe umur 39. Gua ada putra di atas cerdas, sandure cerdas. Abdurrahman Wahid Gus Dur, sandure cerdas. Semar mboten kecerdasan Gus Dur? Semar mboten? Nek ono tamu, Gus, kalau gak ada problem, gak ada muskil, berat sangat Gus. Masalah bisnis, masalah keluarga. Iso di atas ya ora? Ya saged sih. Ya wis ora usah dipikir. Liya waktu ono tamu mana Gus, kalau gak ada problem, gak ada persoalan besar. Istri lari, anak pegatan, bisnis bangkrut, pertanian gagal, ngopo mon gagal. Iso diatasi ora? Mboten saged Gus, ya harus dipikir harus diatasi. Niku namine minallah wa ilallah wa billah namanya. Ono bocah nom, gagah. Bocah nom kekar, gagah, rusak ngono. Kuat, mecahi batu, memecahkan batu. 10 kali enggak pecah, 50 kali enggak pecah, 100 kali enggak pecah. Putus asa wis lah, terus pecah wis. Buang palune lungguh nglamun. Ono kiai tuwa lewat.
Apa nak kok ngelamun? Ini Kiai watu kula pun hantam pukul 100 kali mboten purun pecah. Coba saya yang mukul, mana sih palunya? Kiai yang mukul 1, 2, 3, 4, 5 pecah. Si bocah nom niku kaget, Kiai hebat, Kiai sakti. Kenapa dongane Kiai? Nak, dudu karena sakti, dudu hebat aku. Tapi batu ini bisa pecah kalau dipukul 105. Tadi kalau kamu mukul 5 kali pecah. Tapi kamu yang nggak sabar. Niki dongeten donge Gus Dur semua niki. Gus Dur dong ngeten niki. Kula kata mun dong Gus Dur kata mun. Lah Gus Dur mimpin NU 15 tahun jadi presiden, diganti oleh Al Mukarram Ki Hasyim Muzadi 10 tahun diganti oleh Masya Allah. Jadi silsilah ahli sunnah jamaah dari Imam Asy'ari sampai Kiai Sahal Tepung. Imam Asy'ari ke sana punya gurunya siapa? Abu Ali Al-Jubai. Orang Mu'tazilah karena beliau Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Abdul Hudzal Al-Allaf gurunya. Abdul Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah malih dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra Muhammad. Ketika Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin sing mateni Sayyidina Ali niku orangnya qaimul lail shaimun nahar hafizul Quran. Sing mejahi Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, orangnya saben wengi, saben malam tahajud, saben hari puasa hafal Quran. Jenggotnya panjang, jidaten, gamisnya setengah kaki. Persis lah. Ini dari Bani Tamim, Sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab juga dari Bani Tamim. At-Tamimi itu. Banyak kan orang Khawarij dari Bani Tamim. Jadi yang harus dipatahin ini mboten namung Sayyidina Ali pagi itu Muawiyah gubernur Syam, Amr bin As gubernur Mesir. Tapi yang berhasil cuma satu. Karena Muawiyah dan Amr bin As mboten metu salat subuh, mbu salat subuh nang omah, mbu kawanan ngoten lho. Jadi sampean hati-hati sing salat subuh metu esuk-esuk hati-hati niku. Sing ora salat subuh malah slamet malah. Sing ora metu nang masjid malah slamet. Buktine Muawiyah orang bin As slamet. Sayyidina Ali yang terbunuh malah. Pun Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali dari istri kedua, maka terkenal untuk membedakan Sayyidina Husain dan Hasan dan Husain, maka binnya bin Hanafiyah untuk membedakan. Ngaji dari mana? Ya dari bapaknya dong. Sayyidina Ali ngaji dari mana? Ya dari mertuanya dong Rasulullah SAW. Rasulullah dari Malaikat Jibril dari Gusti Allah. Masya Allah. Fikihnya sampean dari Ki Hasyim Asy'ari sampai Gusti Allah, akidahnya sampean NU dari Ki Hasyim dari Ki Sahal sampai Gusti Allah, pun jaminan surga pun. Alah. Thulutsiyadkhulunal jannata bighairi hisab. Besok wonten tiang kelompok orang masuk surga tanpa diperiksa. Dudu sampean duduk. Dikira sampean apa? Dudu potongan sampean duduk. Ini kan solehin ulama al-muttaqin aulia al-muqarrabin nih kelas tinggi nih mlebu surga tanpa di. Yang kedua wasulutsiyatu nabidunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Ono mana sekelompok amalnya banyak, dosanya juga banyak. Dihapura wis dosanya dihapus karena amalnya juga banyak, masuk surga. Yang ketiga model potongan nih, potongan sampai nih kira-kira. Wasulutsiyatu nabidzunubi wa khotoya idzam. Dosane akeh gede-gede, amal soleh gak ono. Kata malaikat, wah yang kali ini raka ini sudah nggak bisa, di SP3 nggak bisa ini. Walaupun pengacaranya Adnan Buyung Nasution atau Kaligis nggak bisa ini, udah harus neraka ini. Nggak mau, kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami cinta ulama. Pengikut ulama. Malaikat ketawa, ngaku cinta ulama, amale ora podo karo ulama, akhlaknya ora podo karo ulama, ibadah sama sekali ora ono, mabok tok, minum tok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik meneh kalender saya NU. Saking saya cinta pada ulama,
Saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama. Padahal gambarnya mboten nyahwati. Fotonya Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Gus Dur, Kiai Sahal, nyahwati mboten fotonya. Tapi saking cintanya sama ulama, itu selalu diperiksa kalau malaikat. Iya. Wong iki sing tahun swidak itu kalendernya NU terus. Orang tahu tuku kalender gambarnya Cetari, Luna Maya, Inul, nggak pernah. Saking cintanya pada ulama. Sorga ini. Sebagian malaikat enggak, neraka. Enggak, sorga. Sampai voting malaikat pro kontra itu. Voting. Yang menang, yang mengatakan, yang berpendapat masuk sorga. وَثُلُثِيَّتُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا عِظَامٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Amalnya atau andalannya cuma satu, yaitu syahadah alla ilaha illallah, nyakseni tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, diperkuat dengan bukti kalender Nahdlatul Ulama. Wes cepet surgane kumpul. Cabang iki damel kalender mboten? Damel lah. Yang mboten tak kirimi. Iku foto karo kiai, oke, kudu bayar. Wong foto karo onta monteng Arafah bayar. Kan jenengan umroh haji foto karo onta ya di Arafah di Mina bayar. Nek napa umroh 10 real, nek haji 20 real niku. Nek foto karo ketua PBNU pengennya gratis insyaallah. Pun Imam Asy'ari berjasa menyelamatkan umat Islam. Perkembangan Islam berkembang lagi, bentrok lagi umat Islam antara fuqaha yang legal formal dengan sufiyin, ulama tasawuf, ilmil qulub, ilmil batin, ilmil kasyaf. Bentrok karo ilmu zahir, ilmu fikhi, ilmu syariat. Kata ilmu syariat harus dipenuhi. Najis harus tenanan dijaga, ngadep ngulon kiblatnya kudu bener, harus baca Qur'annya harus fasih, sholat harus tepat waktunya, pakaian harus khusyuk. Yang kata sufi, alas, sholat ora usah pakaian bagus, nganggo kaos tok ora apa-apa, wis penting atine. Kata orang sufi, sementing atine orang nganggo kaos ora apa-apa wis lah. Rada-rada sholat rada-rada belakangan enggak apa-apa wis lah. Kadang-kadang ninggal sholat ora apa-apa wis lah. Bentrok antara sufi dan fuqaha. Bertengkar terus antara sufi dan fuqaha. Korbannya Abul Mughith Husain ibn Mansur Al-Hallaj yang digantung disalib oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah atas perintah vonis hak hukum yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Dawud Al-Zahiri, anaknya Dawud Zahiri, hakim yang memutuskan halal harus dibunuh. Kalau saya Siti Jenar itu loh, penyelamat datang ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan syariat saja, zahir saja masih nggak ada artinya apa-apa. Alam ya'ni ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Masih akeh fasik. Walaupun sholatnya bener, puasa maca Quran, tapi hatinya mboten ikhlas, wa katsirum minhum fasiqun. Tapi nek hati tok ora salat, ngremehake syariat juga salah. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah di Wadil Muqaddas itu suruh melepas 2 sendal. Fakhla' na'laika innaka bil Wadil Muqaddas itu. Kata Imam Ghazali, sendal iki maknane sendal tenanan, sandal dipakai tenanan dulu, lepasen. Lan tidak kalau itu sangat kecil mana kalau maknanya cuma itu. Juga sandal hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Jadi dua-duanya maknanya, enggak boleh satu. Dimaknani sendal ikut tok, sendal sing alahir salah, dimaknani hawa nafsu tok ya salah. Jadi sendal dimaknani zahir dan dimaknani batin. Iki Imam Ghazali menyelamatkan umat Islam, mentaufikkan antara fikih, ilmu zahir dan ilmu qulub, ilmu batin. Pengen paham mboten? Jawab, pengen paham mboten? Ngaji dhewe, ihya. Mosok kula sing kon ngaji, ki wahib kon. Satu lagi contohnya. Ahli sunnah wal jamaah berperan besar
Kiai Hasyim Asy'ari ketika bangsa Indonesia akan merdeka, dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam macam-macam niku. Ini wis merdeka dadi apa? Negara Islam, syariat Islam, Quran hadis. Ada yang tidak, negara komunis, sosialis, nasionalis. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 36 muktamar NU di Banjarmasin. Padahal muktamar di Banjarmasin itu pakai sarung, cuma nggak ada pakai celana. Karena pakai celana itu niru Belanda. Tapi nyatanya bukan masalah niru Belanda. Pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Pragmatis, gampang diudari, gampang dinggo. Satu mana ISIS meriwing. Pulane nek kiai nganggo sarung, anaknya akeh. Pinten kiai putrane 15. Sarung nih, baru kayak sarung nih. Terus nganggo celono 2, 3. Pak Bupati pinter Bupati, pinter putrane. 3 celana. Ah ya, coba sih nganggo sarung 15, 12. Itu dari istri pertama, istri kedua 8. Kenapa barokah nopo? Sarung. Pakaiane kiai niku wonten artine. Sepatunya bakyak. Terus bakyak nih, niku singkatan dari al-baqa wal yakin. Jadi kiai yang nganggo bakyak itu artinya selalu bersama Allah dan selalu yakin kepada Allah. Sing nganggo sepatu beli regane 3,5 juta 4 juta, mbuar artinya apa mbu iku? Tapi ini bakyak artinya al-baqa wal yakin. Nganggo sarung asalnya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Orang Kebumen nggak bisa syar'an, sarungan. Bajunya koko, asalnya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling utama pakaian takwa. Ngomong takwa dulu, orang Kebumen enggak iso angel koko. Kopiah, apa artinya kopiah ini? Kepala ini walaupun pinter, walaupun alim, walaupun kayak Pak Agil Munawar Hafidz, jangan ditonjolkan kepala ini, disembunyikan. Sembunyi itu apa? Khufyah, kopiah. Jadi wong dengan kopiah itu orang yang tidak sombong. Nah, wong kalau kopiah kok sombong, salah terbit. Kiai Hasyim Asy'ari pada muktamar NU 36 Pak Bupati di Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan kiai-kiai, Kiai Hasyim memutuskan negara yang kita inginkan bukan Darul Islam, bukan Darul Kufur, bukan Darus Sulah, bukan. Darussalam, negara yang damai. Semua yang ada di Nusantara ini saudara kita semua. Lintas agama, lintas etnis, suku, budaya. Namanya Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, Buddha, bukan negara Konghucu. Indonesia, sing ono Islamnya, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Indonesia namanya. Wes. Bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, Dayak, Batak, Melayu, Bugis, Ambon, bukan. Indonesia. Sing nang jerone 400 suku, lebih malah. Suku yang besar aja 30 yang besar. Kalau dihitung semua lebih dari 400. Indonesia. Semua suku apa saja, agamanya apa saja, saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi sedang ngendikan ngeten Mbah Hasyim Asy'ari tahun 36. Jadi kan ningali nonton film Sang Kyai mboten? Mboten. Wah. Film Sang Kyai itu cerita ngoten niku bahwa kata Kyai Wahid Hasyim mengatakan ayah saya Kyai Hasyim berpendapat antara Islam ruhul Islam dan ruhul waton hubbul waton tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat. Itu Kyai Hasyim Asy'ari ngendikan ngoten. Jangan ningali ya film Sang Kyai ya. Maka sampai ningali sing nopo niku sing ngancani Mbah Hasyim sampai nang penjara mukanya juga hancur disiksa niku jumene Kang Solihin santri Tebu Ireng niku Kiai Babakan Ciwaringin Kiai Solihin almarhum dudu Kiai Kebumen Babakan Cirebon. Nah nek sing mata ini Brigjen Malabi masang bom nang isore mobil niku jenenge Harun santri Tebu Ireng sing mata ini Jenderal Malabi ke komandan Nika itu
sampai meledak mobilnya mati. Mung sayang Harun melayune kurang adoh, malah pengen nonton kaya apa hasilnya. Dikira mercon apa? Harun pun mati jadinya. Harun pun mati syahid. Masang bom nangis sore Brigjen Malabi melayune ora patek adoh, malah ndelok kaya apa hasilnya. Dar, Malabi mati, Harun pun mati syahid. Santri tebu ireng niku. Ya Allah, nonton film Mas Sang Kiai. Hadirin kang kula hormati, malah jadi juara film ya. Juara nasional nomor 1 film Sang Kiai itu. Kiai Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama berjasa besar membangun, mensinergikan, mentaufikkan, mengharmoniskan antara ruhuddin dan ruhul watoniyah. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Mencintai agama dan mencintai tanah air. Artinya apa? Ketika kita berjuang agama dalam rangka membela tanah air, ketika kita membela tanah air dalam rangka membela Islam. Mengapa Kanjeng Nabi hijrah teng kota Yathrib membangun Madinah? Membangun tanah air. Dari tanah air Madinah beliau berjuang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Seandainya tanpa tanah air gak mungkin Kanjeng Nabi bisa sukses berjuang. Mengapa Yahudi berbondong-bondong dari seluruh dunia pengen kembali ke Palestina sampai perang atau saniki ora beres-beres, kepengin punya tanah air. Karena tadinya di perantauan terus Yahudi itu sejak zaman wafatnya Nabi Musa sampai kemarin itu. Oh. Kenapa Quran masih dongeng Fir'aun? Masih dongeng Fir'aun padahal dongeng negatif, karena bagaimanapun Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih membaca sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena punya tanah air. Man laisa lahu ard, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya bumi, dia tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Suku Kurdi contohnya. Suku Kurdi itu suku besar. Ulama Sulaiman Al-Kurdi sing damel kita At-Tahrir yang suku Kurdi. Ulama Ahmad Naqsyabansyah, Ahmad Bahak Naqsyabandi suku Kurdi. Tapi hilang, sejarahnya hilang suku Kurdi karena tidak punya tanah air. Sebagian besar suku Kurdi ikut Turki, sebagian besar ikut Irak, sebagian kecil ikut Syria, ada sebagian kecil ikut Iran. Semua suku Kurdi Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Tapi lupa, orang hampir lupa. Bisa dilupakan dalam sejarah karena tidak punya tanah air sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh warga Nahdliyin, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, mari kita berjuang membela tanah air. Kalau kita nggak membela tanah air, kalau tanah airnya perang misalkan, mau bangun Islamnya di mana? Bangun masjid, bangun pesantren, majelis taklim, temu niku. Ning durangin. Badhe bangun pesantren durangin. Ning dhuwur bumi, maka bumi harus kita selamatkan. Ojo kaya wong Afghanistan. 100% agamanya Islam. Mayoritasnya madhabnya Hanafi, ada Syiah sedikit. Kok perang terus paten-patenan? Karena tidak punya komitmen, tidak punya sumpah janji ingin mempertahankan tanah air, nggak ada. Islam. Somal, negara Somal itu Afrika Timur 100% madhabe Maliki, 100% Tarekote Syadiliyah, perang terus, pantas saya bubar, negara Somal, bodolan marinirnya tukang jegal, tukang apa? Tukang ngerampok di tengah laut. Pernah kapal Indonesia juga dirampok oleh bodolan angkatan lautnya negara Somal, protolannya. Kenapa itu perang terus? Islam semua 100%, nggak ada yang non Muslim. Karena tidak memiliki semangat persatuan tak bangsa. Ngoten nggih. Jenengan kewajiban kita membela tanah air dan membela agama Islam. Jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Bela Islam artinya bela Indonesia, bela Indonesia artinya bela tanah air. Kalau sudah itu kuat, mari kita dengungkan, mari kita gemborkan, mari kita teriakkan di pentas internasional, ukhuwah insaniyah, manusia harus bersaudara, tanpa perang, tanpa darah. Kalau ada apa-apa, berunding di meja, bukan dengan bedil. Itu NU yang akan bicara seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngomong teng Munich, Jerman, ngomong teng Utah, Amerika Barat, ngomong teng Atlanta, Amerika, pernah bikin ceramah di Harvard, itu pernah. Ya bicara itu aja lah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah di Indonesia luar biasa. Saya bilang
Pernah di Kenya, pernah di Korea, apalagi negara Arab sering lah. Jadi sekali lagi 4 pilar itu idenya Pak Taufik Kemas almarhum yang mensosialisasikan. Jadi karena tidak ada lagi penataran P4, maka melalui 4 pilar rakyat Indonesia harus menjaga Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal. Itu 4 pilar namanya. Selama ada PBNU 4 pilar pasti aman. Percaya betul, percaya betul. Bukan masalah amin, bukan. Bukan dungo, bukan nih. Selama ada PBNU 4 pilar aman, bukan amin, bukan dungo, nyata. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Selesai udah. Ya Allah. Jadi pasti aman kalau ada PBNU. Bukan mugo-mugo. PBNU ada 4 pilar pasti aman. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Roahu Said Agil. Cekal semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun.